Halo, Assalamualaikum adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Oh iya, kali ini kita akan bahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Disimak dengan baik ya. Ayo, siapa yang masih ingat? Ada beberapa bagian apa aja nih yang ada di tumbuhan? Ya, ada yang bisa jawab? Benar sekali. Jadi, bagian tumbuhan itu terdapat ada akar, batang, ranting, daun, buah, bunga, dan terakhir biji buah. Ayo kita simak apa saja fungsinya. Yuk lihat di slide selanjutnya ya. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang ada dalam tanah. Akar ini berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan. Nah, di sini adik-adik, apakah adik-adik mengerti bahwa akar itu dibagi menjadi dua? Ya, ada akar tunggang dan akar serabut. Ada yang tahu fungsinya? Oke, kita bedakan ya. Jadi akar tunggang adalah akar yang besar atau sentral. Biasanya akar tunggang agak lurus dan sangat tebal bentuk meruncing dan tumbuh langsung ke bawah. Sedangkan akar serabut adalah akar samping yang keluar dari pangkal, batang, atau buku. Umumnya bergerombol dan berfungsi menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Nah, sampai di sini sudah mengerti tentang akar adik-adik? Oke, kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya, jenis-jenis tumbuhan. Jadi, adik-adik bisa lihat pada gambar jenis akar tumbuhan. Ada akar tunggang dan akar serabut. Jadi, kalau akar serabut, dia biasa disebut tumbuhan monokotil. Sedangkan akar tunggang disebut tumbuhan dikotil. Oke, kita definisikan apa sih arti dari dikotil dan monokotil. Nah, tumbuhan dikotil adalah tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping dua. Pada tumbuhan dikotil, bijinya dilindungi oleh daun, buah, atau disebut karpel. Tumbuhan yang tergolong tumbuhan dikotil memiliki sepasang daun lembaga atau kotiledon. Daun lembaga ini sudah terbentuk sejak tahap biji. Nah, itu tadi pengertian dari dikotil ya adik-adik. Sedangkan pengertian dari monokotil adalah tumbuhan biji tunggal atau monokotil adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga dan bijinya tidak membelah karena hanya memiliki satu daun lembaga. Kelompok ini diakui sebagai takson dalam berbagai sistem klasifikasi tumbuhan dan memiliki berbagai nama. Nah, sampai di sini sudah paham perbedaan dikotil dan monokotil adik-adik? Oke, kalau sudah paham kita ke slide selanjutnya ya. Bagian tumbuhan selanjutnya, batang. Ada yang tahu fungsi batang? Oke, kita jawab sama-sama. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan, sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Batang menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Batang berperan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan yang ada pada tumbuhan, seperti sagu, batang kayu,
Bagian luar batang berkayu, keras dan dilindungi oleh sel-sel gabus yang mengandung lapisan gabus. Lapisan gabus di batang memiliki banyak lubang yang disebut dengan lentisel. Lentisel berfungsi sebagai jalan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Contohnya, batang kayu yaitu pinus, jati, dan mangga. Oke, sampai di sini mengerti adik-adik? Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Setelah batang, pastinya ada ranting. Ranting adalah bagian dari cabang pada pohon yang kecil-kecil. Fungsi ranting adalah tempat melekatnya tangkai daun, bunga, atau buah, sebagai lintasan makanan serta air. Sebagai tempat tumbuhnya tunas baru pada tumbuhan, sebagai bagian dari batang, maka ranting juga turut andil dalam memberikan bentuk tubuh dari tumbuhan. Jadi ranting ini sangat berguna juga untuk memberikan lintasan makanan serta air bagi bunga atau tumbuhan serta daun, dan memperindah bentuk tubuh dari tumbuhan. Oke adik-adik, sampai di sini mengerti tentang ranting? Ya, baik. Selanjutnya kita Nah, ini daun. Siapa yang biasa lihat daun? Oke, daun ini banyak sekali bentuknya, ya, berbeda-beda. Tapi Ibu ambil salah satu contoh yang ada dalam kotak ini, daun yang berwarna hijau. Adapun fungsi dari daun, yaitu selain fotosintesis yang pertama ialah untuk tempat menyimpan cadangan air dan juga makanan. Pada umumnya, tumbuhan menyimpan cadangan makanan pada bagian akar, tetapi pada beberapa jenis tumbuhan, makanan serta cadangan air dapat disimpan di daun. Jadi, di daun juga bisa tempat menyimpan makanan. Ya, bukan hanya di bagian akar, tetapi di daun juga ada beberapa jenis tumbuhan yang menyimpan makanan di daun. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Buah dan biji. Siapa nih yang suka buah? Ada ya yang suka buah apel, suka buah jeruk, anggur, atau stroberi. Ya, semua buah sangat enak dan sangat luar biasa khasiatnya. Jadi kita baca dulu ya, apa sih fungsi dari buah ini? Ya, coba kita definisikan bahwa buah adalah tempat menyimpan makanan cadangan, membungkus dan melindungi biji. Berfungsi juga untuk membantu proses penyebaran biji. Nah, adapun biji sebagai alat perkembangbiakan utama, yaitu secara generatif sebagai pembentuk individu baru dan dapat sebagai sumber makanan. Jadi biasa ini kalau sudah makan buah, lalu ada ibu tak bilang atau saudara tak, simpan bijinya nak karena mau ditanam. Ya toh? Jadi itulah fungsi dari biji. Dia sebagai alat perkembangbiakan utama, yaitu secara generatif. Oke, sampai di sini paham? Ya, oke, paham semuanya ya. Kita ke slide selanjutnya. Terakhir, bunga. Siapa yang suka bunga? Ayo katakan. Saya ibu, saya. Oke, semua banyak yang suka bunga. Bunga itu cantik, indah. Apalagi? Ya, benar sekali. Fungsi dari bunga ada yang tahu? Ya, kita definisikan ya. Fungsi bunga adalah sebagai organ reproduksi, tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Proses tersebut nantinya akan menghasilkan alat-alat perkembangbiakan, sehingga bunga memiliki peran penting bagi tumbuhan. Jadi,
disinilah proses organ reproduksi akan berkembang ya. Oke, baik adik-adik sekalian, bagian-bagian tumbuhan ini, bunga merupakan hal yang tercantik yang dilihat pada tumbuhan. Ya, akhirnya selesai juga. Terima kasih sudah disimak dengan baik adik-adik. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adikku sekalian dan semua orang yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.